Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama siapa, Umi siapa? Di jabatan di apa sih, sebagai apa di lembaga ini misalnya? Alhamdulillah, sebagai koordinator Al-Quran untuk tingkat SMP. Oh, tingkat SMP ada berarti ada SD ya? Ada SD, ada RA juga, ada RA juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok rasanya itu senang kali, gembira kali? Kayaknya dari senyum ini banyak suatu hal yang luar biasa. Boleh diceritakan misalnya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih kasih kesehatan. Karena kalau nggak sehat nggak mungkin kita ketemu kan, Pak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tengah-tengah sibuknya aktivitas, di sini kita bisa ketemu Pak. Tadi pagi baru siap ini mengkoordinirkan untuk anak-anak untuk sholat duha sama apel pagi juga kan, kita ada juga beberapa materi pagi yang kita bawa juga. Oh, ada materi apel pagi kampus ya, kalau saya lihat tadi ya, Masya Allah. Iya, kabarnya sehat, apa gembira ya. Ini perasaannya ini coba ceritakan dulu ini. Kayaknya kok seneng terus dari mukanya ini. Senang aja sih karena ada gitu sekolah yang mengutamakan Al-Quran. Kan di zaman sekarang ini jarang ada sekolah yang mempelajari Al-Quran. Paling sekedar hafalan-hafalan saja gitu. Sampai mereka itu biasanya pakai guru privat gitu untuk belajar Al-Quran. Karena di sekolah mereka nggak ada kan gitu. Berarti di sini ada program tahfiz metode Umi ya? Iya, kita pakai metode Umi. Masya Allah. Umi sebagai koordinator Qurannya ya di sini ya. Udah berapa tahun di sini sebagai koordinator Qurannya? Kalau untuk sebagai koordinator Al-Quran, alhamdulillah kurang lebih 2 tahun. Oh, coba boleh diceritakan ini program-program di lembaga ini, kayaknya ini anak-anaknya itu kok tadi pagi itu ceria kali dalam baca Quran ini. Kalau untuk program untuk Al-Quran kita pakai program metode Umi. Kenapa kita pakai program metode Umi? Karena metode Umi itu benar-benar ngajarin anak yang belum bisa baca Al-Quran, mungkin MI atau RA kan, dari yang mereka benar-benar nggak tahu huruf, entah mungkin orang tua yang belum berpikir pentingnya Al-Quran itu belum. Nah, jadi kan nggak ada tuh pendidikan awal untuk huruf hijaiyah mungkin. Nah, itulah metode Umi itu ada dia programnya dari mulai yang dia buta huruf sampai dia mungkin bisa baca Al-Quran tapi bacaannya kurang pas. Metode Umi ya. Jadi selama pembelajaran metode Umi di lembaga yang Umi kelola saat ini, kira-kira coba ceritakan kisah-kisah apa, kesuksesan yang didapat dari program ini gitu. Kesuksesan mungkin bukan dari anaknya itu yang dulu nggak bisa baca Quran atau bagaimana gitu. Nah, dari apa ini? Sebelumnya kan kita nggak pakai metode Umi itu kan. Nah, kita pakai metode lebih ke metode talaki saja. Nah, sementara anak itu tidak bisa baca Al-Quran tapi bahasanya kita paksa untuk dia hafal Al-Quran. Nah, itu sulit. Karena apa? Andai kata mereka hafal, oke, hafal, tapi mereka nggak bakalan bisa ngulang itu lagi. Misalkan ada kita liburkan, libur semester ya kan, atau libur nenek kelas, udah apa yang mereka hafal itu mereka lupa tanpa bisa mengulangnya lagi karena nggak bisa baca Al-Quran. Nah, kalau metode Umi itu selain ditarakikan ketika mereka bisa baca Al-Quran, dan mereka juga lambat launnya mereka bisa baca Al-Quran. Oh gitu ya, jadi anak-anak udah pinter lah baca Quran. Ya alhamdulillah, yang sebelumnya ada yang bisa baca Al-Quran, yang nggak bisa baca Al-Quran sekarang bisa. Ada yang sebelumnya bacaan kurang pas, alhamdulillah sekarang bukan pas lagi tapi mereka
paham murid, paham tajwid juga. Oh, Jadi nggak sekedar bisa baca Al-Quran tapi nggak paham ilmu tajwid. berarti kan ada faktor-faktor itu kan yang membuat sukses anak-anak ini. Coba kira-kira faktornya apa aja itu? Kok sampai bisa suksesnya seperti itu ya anak-anak itu ya? Kira itu. Yang pastinya nggak ada murid hebat kalau gurunya nggak hebat. Nah, pastinya gurunya hebat nih, guru-guru Al-Quran ini luar biasa. Yang kedua, kenapa guru itu bisa hebat? Pasti ada pembinaan di belakangnya. Dan alhamdulillah di sini di yayasan ini pihak yayasan itu memfasilitasin kita sebagai guru-guru di sini untuk belajar Al-Quran. Jadi sebelum kita ngajar ke anak itu kita belajar dulu sampai kita lulus sertifikasi, baru kita boleh pakai metode UMI. Kalau belum nggak boleh. Kira-kira ada lagi nggak selain itu entah dukungan yang dari lainnya gitu sehingga sukses? Kalau dukungan sih kebanyakan dari pihak yayasan. Karena jujur saja nggak cuma saya, mungkin ada beberapa guru yang pertama kali dikasih metode UMI lebih nolak, bukan nolak karena nggak mau, tapi karena mungkin waktunya tersita nih gitu. Nah, apalagi dulu kita pulang kan jam 2 siang. Nah, kita belajar metode UMI itu dulu pelatihannya sampai sore gitu. Sementara banyak kegiatan kita. Nah, awalnya itu pasti kan, tapi yayasan itu karena mungkin mereka ini kayak gini karena belum paham nih apa tujuan kita gitu. Nah, jadi masih ada pemaksaan dari sana, tapi ketika itu berjalan, nah kita rasanya kayak saya pribadi kan, alhamdulillah dulu saya mau gitu. Karena saat ini saya perhatikan ada beberapa mungkin guru yang dulunya nolak, mungkin sekarang malah ada keinginan setelah lihat kita yang sekarang. Malah saya dengar katanya pembinaan juga sama guru-guru diadakan pembinaan ya? Selalu. Selalu itu mungkin untuk briefing setiap pagi, tapi kalau untuk micro teaching kita kan untuk pelatihan terus-terus itu setiap seminggu sekali kita jumpa. Oh, seminggu sekali ada micro teaching, jadi terus evaluasinya ya, makanya terus program ini nampak ya kesuksesan itu ya. Ini Masya Allah luar biasa ini. Kira-kira kalau dari orang tuanya bagaimana itu? Orang tua anak? Iya, orang tua anak ini selama program ini kira-kira mereka mendukung atau menolak? Kalau orang tua anak sih mungkin ya untuk awal pasti agak kaget mungkin di SPP. Iya. Pasti SPP-nya naik. Pasti istimewanya kan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sampai SPP naik, tambah lagi mereka masukkan lagi dia di program tahfiz sore. Kita kan ada tahfiz sama dia lagi. Jadi dia nggak mikir-mikir lagi untuk keluarkan uang itu untuk anaknya tadi, karena dia tahu bagusnya program ini. Jadi orang tua pun mendukung ya, itu luar biasa ini. Ini kan program metode UMI ini kan saya tengok luar biasa. Ini untuk kedepannya ini, kira-kira apa yang perlu diperbaikin ini dari program ini, kira-kira supaya lebih jos lagi, lebih maksimal lagi gitu. Program metode UMI mungkin di tajwid mungkin. Tajwid ya. Untuk penjelasan. Oh, itu aja ya. Penjelasan saya. Itu yang masih membutuhkan perbaikan ke depannya ya. Iya. Tajwid. Terus gini, kira-kira selama menjalankan program metode ini hambatan-hambatan apa dalam perjalanannya ini kira-kira? Hambatan mungkin karena kurangnya Kurang guru ya. Al-Quran, jadi kita bahasanya kayak agak keter gitu. Keter ya. Apa itu keter? Apa keter ya? Agak ribet gitu kan, repot gitu karena kan kurangnya guru, jadi kita mesti beberapa gelombang gitu sampai banyak. Mungkin itu dulu apa kita ya. Alhamdulillah ini luar biasa pengalaman juga. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi kisah sukses juga di tempat lain. Terima kasih nih pertemuan kita sampai di sini dulu. Mohon maaf bisa bertemu bertatap muka yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.